Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu seleksi P3K segera dibuka. Tenaga honorer ini tidak bisa masuk P3K penuh waktu meski ikut tes. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Sudah menjelang akhir Agustus, seleksi CASN sudah mulai dibuka. Tenaga honorer nampaknya sedang menunggu bagaimana seleksi P3K akan dibuka terkait dengan formasi hingga jadwal yang telah ditentukan. Nampaknya baru seleksi CPNS saja yang sudah dibuka karena disebutkan bahwa seleksi P3K kini masih dalam proses verifikasi dan validasi data. Diketahui bahwa seleksi P3K dibuka lebar untuk seluruh tenaga honorer di Indonesia karena sesuai amanat Undang-Undang ASN, Menpan RB harus menyelesaikan tenaga honorer dan ASN ini hingga akhir Desember 2024. Menpan RB sendiri sudah menerbitkan 3 peraturan mengenai kebijakan pengadaan P3K ini, yaitu Keputusan Menteri Pan RB nomor 347/2024 mengenai mekanisme seleksi P3K. Aturan mengenai mekanisme seleksi untuk jabatan fungsional guru dan mekanisme seleksi untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Terdapat 1.031.554 formasi untuk P3K tahun ini, di mana seluruhnya dikhususkan untuk melamar prioritas X-THK2 hingga non-ASN yang ada dalam database BKN dan yang aktif bekerja pada instansi pemerintahan. Tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K ini nantinya akan menjadi paruh waktu dan penuh waktu. Untuk P3K penuh waktu akan diisi oleh tenaga honorer yang berhasil memenuhi lowongan formasi atau lolos dalam seleksi tersebut. Bagi yang belum berhasil memenuhi lowongan formasi akan masuk menjadi kategori paruh waktu. Sementara itu, tenaga honorer yang daerahnya tidak memiliki anggaran untuk mengangkat P3K, maka non-ASN tersebut juga akan ditempatkan dalam kategori paruh waktu. Penghapusan tenaga honorer ini dilakukan melalui seleksi CASN sehingga tidak ada kata diangkat tanpa tes. X-THK2 akan menjadi prioritas dalam pengangkatan P3K ini, disusul oleh tenaga honorer
yang terdata dalam database BKN dan pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintahan. Sementara itu, seleksi P3K ini nantinya ada 2 tahap, yaitu administrasi dan seleksi kompetensi, yaitu manajerial teknis dan sosial kultural. Kemudian ada wawancara berbasis komputer untuk melihat integritas dan moralitas peserta. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Seleksi P3K segera dibuka. Tenaga honorer ini tidak bisa masuk P3K penuh waktu meski telah mengikuti tes seleksi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.